Sebelum merekan kultivator, menyimak alur ceritanya, mohon siapkan kopi hangat terlebih dahulu. Oke, tanpa lama-lama, lanjut alur ceritanya. Melihat sekeliling, Shu Qing menyadari bahwa Sersan Thunder dikelilingi oleh pasukan Blood Shadow. Matahari mulai terbenam, menggantikan siang hari dengan kegelapan malam. Tidak lama kemudian, segala sesuatu di sekitar mereka menjadi gelap gulita. Rasa dingin yang menyeramkan menjalar, memenuhi area tersebut. Matahari bagaikan orang tua sekarat yang tidak mau menghembuskan nafas terakhirnya. Ia kesulitan menerangi area tersebut, dan nyaris tidak mampu menembus kanopi yang lebat dan rindang. Tersembunyi di puncak pohon, Shu Qing berbeda. Dia menunduk dengan dingin, mengamati seluruh tablo. Ada 5 anggota skuad Blood Shadow yang hadir. 2 dari mereka sedang melawan Sersan Thunder, sementara 3 lainnya memblokir kemungkinan jalan keluar. Kelompok terakhir tampaknya sekuat Graceful Raptor. Mereka berada di tingkat ketiga. Mereka tidak berani terlalu dekat dengan pertarungan sebenarnya, dan karena itu berada di pinggiran. Meski begitu, kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membuat Sersan Thunder sedikit terganggu. Dari 2 orang yang bertarung, salah satunya memiliki fluktuasi kekuatan roh yang hanya sedikit lebih lemah dari Sersan Thunder. Dia berada di kondensasi Qi tingkat ke-6, dan dia juga sudah tua. Rambutnya acak-acakan, dan matanya liar. Pakaiannya compang-camping, memperlihatkan otot-otot di bawahnya yang beria. Dia adalah Kapten Blood Shadow, pemimpin pasukan Blood Shadow, dan orang yang sama yang pernah memakan anjing Graceful Raptor. Menjilati bibirnya, Kapten Blood Shadow melancarkan serangan dengan kecepatan kilat saat dia menatap Sersan Thunder, yang kulitnya perlahan berubah menjadi semakin hijau. Pasukan Thunderbolt akan dihapus dari daftar di base camp, kata Kapten. Mengapa kamu tidak bunuh diri saja, Sersan Thunder? Itu akan lebih baik daripada bermutasi seperti yang dilakukan Savage Ghost. Setidaknya kamu akan memiliki mayat normal yang tertinggal. Hei, jika kamu bunuh diri, aku akan pastikan untuk mengurus sisa pasukanmu. Setelah Kapten selesai berbicara, petarung lainnya menimpali. Itu benar. Jangan khawatir, Sersan Thunder. Setelah kamu mati, kami akan menjaga pasukan Thunderbolt dengan baik. Aku sudah lama ingin melihat seperti apa rasanya Graceful Raptor. Dan anak yang Anda pelihara itu akan memberi kami banyak uang sebagai harta hidup. Orang lain ini adalah seorang pria paruh baya yang jelek sekali. Dia mempunyai cacat, punggung bungkuk, dan hanya 1 mata yang bagus. Mata lainnya hanyalah kumpulan jaringan parut. Fluktuasi kekuatan rohnya tidak mencapai tingkat yang sama dengan kaptennya. Bisa dikatakan dia lebih kuat dari salib. Dengan kata lain, dia berada di tingkat ke-5, kondensasi Qi. Namun, basis budidayanya tampaknya tidak sepenuhnya stabil, menunjukkan bahwa ia baru saja membuat terobosan. Kedua lawan Sersan Thunder berusaha membuatnya gusar. Tapi wajah Sersan itu tetap tanpa ekspresi, dan matanya menunjukkan kematian saat dia menyerang dengan kekuatan baru. Kedua anggota Blood Shadow jelas tidak ingin membunuh Sersan Thunder dengan mengorbankan luka serius dalam prosesnya. Jadi mereka menjaga jarak. Sementara itu, Sersan Thunder jelas berniat menghabisi lawan-lawannya, meski dia tewas dalam prosesnya. Niat membunuh berputar-putar di mata Shu Qing. 1 in the 6th level, 1 in the 5th level, 3 di tingkat ketiga. Sebenarnya dia bisa pergi begitu saja. Namun dia menghargai rasa terima kasih, dan Sersan Thunder telah memperlakukannya dengan baik. Jadi dia tidak akan pergi. Sebaliknya, dia melihat lagi sekeliling area tersebut. Tidak banyak ruang untuk bertarung, karena pepohonan di sini lebat. Dan kegelapan yang semakin pekat berarti ada banyak tempat untuk diserang dari bayang-bayang. Setelah mengambil keputusan, dia berjongkok di dahan pohon. Matanya menyala-nyala karena niat membunuh. Kemudian dia melompat, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menembak jatuh seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Mantra laut dan gunung tingkat ketiga dikombinasikan dengan kekuatan kristal ungu, membuat tubuh kedagingannya sangat kuat. Dia bergerak dengan sangat cepat sehingga dia meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya. The people below had no idea what was coming. Dalam sekejap mata, Shu Qing sudah berada di medan pertempuran. Dia muncul pertama kali di samping seorang pemuda kurus yang sedang memperhatikan Sersan Thunder dengan mata menyipit dan sama sekali tidak menyadari kehadiran Shu Qing. Namun ketika angin yang dibawa oleh Shu Qing menerpanya, dia menoleh dengan terkejut. Dan kemudian, tusuk besi menusuk pelipisnya dengan kekuatan yang menakutkan. Sebelum tubuhnya jatuh, Shu Qing bergerak lagi, membungkuk di pinggang,
Dia meluncurkan dirinya dengan kecepatan seperti cetah ke arah orang berikutnya yang berhadapan dengannya. Pemulung kedua melihatnya datang. The man's pupils constricted and he tried to jump away. Tapi Shu Qing terlalu cepat. Tiba dengan tinju penuh kekuatan mengejutkan dari mantra laut dan gunung. Pukulan itu mendarat di dada pria itu, mengalah dan menyebabkan darah muncrat kemana-mana. Bahkan, ledakan darah muncul dari punggungnya, bersamaan dengan suara patah tulang. Pada saat yang sama, tangan kiri Shu Qing melayang di udara, mengirimkan belatinya terbang dengan kecepatan yang mengerikan menuju pemulung ketiga. Ketika dada dan punggung orang kedua meledak, hal itu membuat orang ketiga waspada. Namun, meski berjaga-jaga, yang dilihatnya hanyalah kabur disertai hembusan angin yang menerpa wajahnya. Dengan mata terbelalak, dia menggunakan sisa energi terakhirnya untuk mencapai dahinya. Saat itulah dia merasakan belati dingin menonjol dari wajahnya. Kekuatan belati telah menghancurkan tulang-tulangnya, mengalah di bagian atas wajahnya. Semua hal ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api. Shu Qing bergerak sangat cepat dan bertindak sangat tegas, sehingga mayat pertama dan ketiga jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan. Sesaat kemudian, pria yang tubuhnya diremukkannya terjatuh ke belakang. Mayat yang terjatuh memperlihatkan Shu Qing kepada yang lain di medan perang. Rambut panjangnya menutupi separuh wajahnya, dan matanya yang melotot membuatnya tampak seperti serigala. Sersan Thunder dan dua anggota Blood Shadow semuanya memandangnya dengan heran. Angin sepertinya berhenti. Tiba-tiba, kematian di mata Sersan Thunder ditenggelamkan oleh riak cahaya saat matanya terfokus pada Shu Qing. "Keluar dari sini, nak!" Shu Qing mengabaikannya dan malah fokus pada Kapten Blood Shadow yang melihat melewatinya ketiga mayat, pipinya berkedut. Dia harus mengakui bahwa dia telah membuat beberapa kesalahan dalam menilai penilaian Sersan Thunder. The first mistake was not realizing that Savage Ghost didn't fear death. Kesalahan kedua adalah meremehkan Kid. "Bunuh dia!" Kapten Blood Shadow berkata sambil mendengus dingin. Pada saat ini, dia memutuskan bahwa pertarungan ini harus diakhiri meskipun dia terluka parah dalam prosesnya. Energi melonjak dari dalam dirinya saat dia mengepalkan tangan dan melancarkan serangan ke Sersan Thunder, pria parubaya di tingkat kelima. Kondensasi Qi menyeringai dengan kejam saat dia berbalik ke arah Shu Qing. Kekuatan roh melonjak saat dia berjalan ke depan dan secara bersamaan meretakkan buku-buku jarinya. Dia tahu bahwa pemuda yang dia hadapi ini sangat cepat berdiri, dan dia baru saja membunuh 3 musuh dalam sekejap mata. Tapi pria itu masih percaya diri sepenuhnya. Mengingat dia baru saja mencapai basis budidaya tingkat kelima, dia yakin dia bisa membunuh lawan ini dengan mudah. Shu Qing menatapnya dengan mata yang lebih dingin dari sebelumnya. Berdasarkan pengalamannya, dia yakin bahwa dia bisa membunuh seseorang di kondensasi Qi tingkat keempat. Adapun seseorang di level kelima, dia tidak yakin bisa menjadi yang teratas. Tapi hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Dia langsung bergerak, memanfaatkan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan saat dia meluncurkan tinju ke pria parubaya itu. Kultivator memperhatikan dia datang, senyum menghina di wajahnya. Hampir seketika setelah Shu Qing mulai bergerak, kultivator parubaya itu melepaskan aliran fluktuasi kekuatan spiritual yang membentuk penghalang tak terlihat di depannya. Tinju Shu Qing menghantam penghalang. Sebuah ledakan terjadi, dan retakan menyebar ke seluruh penghalang. Namun, itu tidak runtuh, dan bahkan ada serangan balik yang kuat yang melanda Shu Qing, menyebabkan retakan di pergelangan tangannya saat terkilir. Mata Shu Qing menyipit saat dia dengan keras menggoyangkan lengan kanannya untuk memaksa tulang pergelangan tangan kembali ke tempatnya. Kemudian cahaya ganas bersinar di matanya, alih-alih mundur, dia melancarkan serangan lain. Ledakan lain terdengar, dan lebih banyak retakan menyebar ke seluruh penghalang. Kemudian, bangunan itu runtuh. Pada saat yang sama, ledakan dahsyat terjadi dari sisi lain penghalang, menyebabkan kotoran menyembur kemana-mana saat menyelimuti Shu Qing. Sisa-sisa penghalang yang hancur tampaknya membentuk bila tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya, yang menebas banyak luka berdarah pada Shu Qing. Dia dikirim terhuyung mundur, darah menyembur kemana-mana. Pergelangan tangan yang baru saja diperbaikinya kini terkilir lagi dan lengannya terkulai lemas di sisi tubuhnya. Saat tanah berjatuhan di sekitar mereka, kultivator parubaya itu memandang ke arah Shu Qing dengan nada mencemooh dan berkata, "Bodoh! Kamu pikir seorang kultivator dengan tubuh yang sangat sedikit dapat melakukan sesuatu terhadap seseorang yang mengembangkan sihir? Apakah kamu pikir dia akan melakukan hal yang sama?"
Belum lagi keberadaanmu di level ketiga, berarti kamu bukan tandingan seseorang di level kelima sepertiku. Kamu telah menggigit lebih banyak daripada yang bisa kamu kunyah. Kenyataannya, dia tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa penghalang kekuatan rohnya akan runtuh hanya dalam 2 pukulan. Untung saja dia baru saja mencapai level kelima, memungkinkan dia melancarkan serangan lanjutan setelah penghalang itu runtuh. Kalau tidak, dia tahu lawannya akan menyerangnya dengan marah. Shu Qing berdiri di sana dengan alisnya berkerut saat rasa sakit melanda dirinya, terutama dari lengannya. Menatap lawannya, dia sekali lagi dengan kasar menjentikkan lengannya untuk memindahkan pergelangan tangannya. Ketika lawannya melihat cara brutal, Shu Qing memperlakukan dirinya sendiri, pria itu berhenti di tempatnya dengan mata terbelalak. Kemudian dia menyatukan tangannya, melakukan gerakan mantra, dan melambaikan jarinya ke arah Shu Qing. Kekuatan roh di sekelilingnya menyatu, berubah menjadi bola api seukuran kepala yang melesat menuju Shu Qing. Bola api itu bergerak dengan kekuatan yang mengejutkan, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar dan berubah karena panas. Saat mendekat, Shu Qing menghindar ke samping, namun bola api itu mengikutinya. Niat membunuh berkedip-kedip di mata kultivator paruh baya. Tidak peduli dengan penghalang kekuatan roh lainnya, dia melakukan gerakan mantra lainnya, mengirimkan bola api kedua setelah Shu Qing, lalu yang ketiga. Shu Qing tahu bahwa ketiga bola api itu mustahil untuk melarikan diri. Melihat dia berada tepat di samping salah satu mayat yang baru saja dia bunuh, dia mengambilnya dan melemparkannya ke bola api terdekat. Suara teriakan terdengar saat bola api menghantam mayat tersebut, membuatnya terbakar. Hanya dalam waktu 3 tarikan napas, jenazah telah berubah menjadi abu. Itu saja sudah memberi Shu Qing pemahaman yang jelas tentang betapa berbahayanya bola api itu. Bahkan panas yang terpancar darinya saja sudah membuat kulitnya terasa seperti terbakar. Dan sebelum dia bisa melompat keluar, bola api kedua dan ketiga mendekat. Kemudian, mata kultivator itu berubah menjadi cibiran saat dia tiba-tiba meledakkan bola api tersebut. Gemuruh. Api meledak di mana-mana, menciptakan tingkat panas yang mematikan. Tidak mungkin bagi Shu Qing untuk sepenuhnya menghindari serangan itu. Dia cukup cepat, sehingga dia berhasil menghindari ledakan utama. Meski begitu, panasnya menyebabkan lecet di sekujur tubuhnya, dan organ dalamnya terasa seperti sedang dimasak. "Cepatlah, gagak api!" teriak Kapten Blood Shadow. "Aku tahu, Kapten. Tidak mungkin anak serigala ini bisa menangani 2 bola apiku lagi tanpa menjadi mayat." Flame Crow menyeringai sambil menatap Shu Qing. Dengan mata terbakar karena kebrutalan, dia mengulurkan tangan kanannya dan memanggil 2 bola api lagi dan mengirimnya terbang. Khawatir Shu Qing akan menghindar, dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, memastikan untuk memotong semua kemungkinan rute pelarian. Panas yang menyengat membakar tanah dan mengubah pepohonan menjadi abu. Tanpa kanopi daun yang menghalangi sinar matahari sore, kecerahan tiba-tiba membanjiri area tersebut, membuat Flame Crow tidak dapat melihat dengan jelas akibat serangannya. Namun, dia sangat yakin bahwa, didukung oleh basis budidaya tingkat kelima, bola api akan memusnahkan siapapun di tingkat ketiga atau lebih rendah. Sedikit terengah-engah, dia menepis tangannya dengan arogan dan beralih ke pertarungan antara Sersan Thunder dan Kapten Blood Shadow. "Hai Sersan Thunder," katanya, "rakyatmu tidak berharga." Dia tertawa dingin ketika dia berjalan kembali untuk bergabung dalam pertarungan. Namun dia tidak sempat melihat keputusasaan di wajah Sersan Thunder. Yang dia lihat hanyalah ekspresi kaptennya yang berubah menjadi terkejut. Flame Crow bereaksi cepat dan menghindar ke samping, tapi dia tidak cukup cepat. Sesosok tubuh kurus dibanjiri berkepanjangan dengan 2 tinju yang menghantam kekuatan rohnya. Penghalangnya hancur, dan Shu Qing terpaksa mundur karena serangan balasannya. Namun, belati dan tusuk besi muncul di tangannya, dan dia melemparkannya keluar. Karena penghalang tersebut memberikan sedikit perlawanan, belati itu cukup melambat sehingga Flame Crow berhasil menghindarinya. Meski begitu, benda itu mengiris telinganya membuat darah berceceran. Adapun tusuk besinya menusuk tepat ke dadanya. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, lukanya tampaknya tidak mengenai titik vital manapun dan tidak cukup untuk membunuhnya. Rasa sakit memicu kemarahan di mata Flame Crow saat dia berteriak dengan marah, lalu melihat dari balik bahunya. Berlutut di dalam api yang hanya berjarak sekitar 20 meter adalah Shu Qing yang basah kuyup. Dia masih dipenuhi lecet dan luka bakar. Tapi di bawah sinar matahari sore, matanya sedingin es dan mengamuk dengan niat membunuh.